Neurologi untuk semester 10 Fakultas Kedokteran. 1. Stroke. A. Definisi dan epidemiologi. Definisi stroke. Stroke adalah kondisi medis darurat yang terjadi akibat gangguan sirkulasi darah di otak. Baik karena sumbatan, stroke iskemik, maupun perdarahan, stroke hemoragik, yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Klasifikasi stroke. Stroke iskemik disebabkan oleh oklusi arteri otak. Sering akibat trombus atau emboli. Stroke hemoragik, perdarahan intraserebral, akibat hipertensi kronis. Perdarahan subarachnoid, umumnya karena ruptur aneurisma. Stroke kriptogenik, stroke dengan etiologi yang tidak diketahui meskipun telah dilakukan pemeriksaan diagnostik lengkap. Epidemiologi global. Stroke iskemik lebih sering ditemukan di negara maju akibat gaya hidup sedentar, obesitas, dan dislipidemia. Stroke hemoragik lebih umum di negara berkembang. Sering berkaitan dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Angka kejadian global, stroke adalah penyebab utama kecacatan dan penyebab kematian kedua tertinggi di dunia. B. Patofisiologi stroke iskemik. Proses dimulai dari oklusi pembuluh darah otak iskemia jaringan kematian sel di area inti infak. Zona penumbra. Area di sekitar inti infak yang masih dapat diselamatkan dengan terapi reperfusi dini. Stroke hemoragik. Perdarahan menyebabkan tekanan lokal pada jaringan otak, inflamasi, dan edema. Efek toksik hemoglobin bebas memicu stres oksidatif dan kerusakan jaringan tambahan. Respon otak terhadap cedera, aktivasi mikroglia, meningkatkan inflamasi di area cedera. Neurogenesis terbatas pada area tertentu, misalnya hipokampus. C. Diagnosis pemeriksaan fisik, skor NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale, untuk menilai derajat keparahan stroke. Pencitraan. CT scan non-kontras, modalitas utama untuk membedakan stroke iskemik dan hemoragik. CTA-MRA mengidentifikasi stenosis, oklusi, atau aneurisma. MRI, DUI, diffusion weighted imaging. Deteksi infak akut dengan sensitivitas tinggi. Biomarker, neurofilament light chain. Penanda kerusakan aksonal. GFAP, glial fibrillary acidic protein. Membantu membedakan stroke hemoragik dari iskemik. D. Manajemen stroke 1. Stroke iskemik, terapi reperfusi, trombolisis intravena, TPA. Harus diberikan dalam waktu 4,5 jam dari onset gejala. Trombektomi mekanis, untuk oklusi arteri besar, dapat dilakukan hingga 24 jam dari onset. Neuroproteksi eksperimental,
Senyawa seperti edarafon sedang diteliti untuk mencegah cedera oksidatif. 2. Stroke hemoragik, kontrol tekanan darah, target tekanan sistolik kurang dari 140 mm raksa. Pembedahan, evakuasi hematoma pada kasus dengan efek massa signifikan. 3. Rehabilitasi dan pemantauan. Rehabilitasi fungsional, teknologi robotik, dan terapi berbasis virtual reality. Pemantauan rumah, perangkat IoT untuk deteksi dini risiko stroke berulang. 2. Epilepsia. Definisi dan epidemiologi. Definisi epilepsi. Epilepsi adalah gangguan neurologis kronis yang ditandai oleh kejang berulang tanpa penyebab provokatif. Epidemiologi, insidensi global. Diperkirakan 50 juta orang hidup dengan epilepsi. Faktor usia, pada bayi, ensefalopati metabolik dan hipoksia. Usia dewasa, trauma kepala, stroke, atau tumor otak. Beban sosial. Pasien epilepsi sering menghadapi stigma sosial yang memengaruhi kualitas hidup. B. Patofisiologi mekanisme kejang, eksitabilitas neuron abnormal. Penurunan aktivitas GABAergik meningkatkan risiko hiperaktivitas neuron. Plastisitas sinaptik berlebih, long-term potentiation, LTP, berkontribusi pada aktivitas abnormal. Mutasi genetik, sindrom Dravet, mutasi pada gen SCN1A, sklerosis tuberosa, mutasi pada TSC1, TSC2, C. Diagnosis pemeriksaan klinis, riwayat kejang dan pemicu. Pemeriksaan neurologis lengkap, pencitraan, MRI otak. Deteksi lesi struktural seperti tumor atau malformasi kortikal. PET scan, identifikasi area hipometabolik. MEG, lokasi epilepsi vokal. Biomarker, protein S100B dan mediator inflamasi, misalnya IL-6, pada cairan cerebrospinal. D. Manajemen epilepsi farmakologi, obat anti-epilepsi, OAE. Monoterapi, lamotrigin, levetiracetam. Polifarmasi untuk epilepsi refraktal. Obat baru, brivaracetam, lebih aman dengan efek samping rendah. Terapi non-farmakologis, neurofeedback, latihan kontrol aktivitas otak menggunakan biofeedback. Diet ketogenik terbukti efektif pada epilepsi refraktal. Intervensi bedah, hemisferektomi fungsional, untuk kerusakan luas. LITT, laser interstisial thermal terapi. Minimal invasif. Pencegahan dan rehabilitasi epilepsi, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma. Penggunaan perangkat wearable untuk deteksi dini kejang. Stroke, pola makan kaya flavonoid untuk pencegahan. Teknologi rehabilitasi robotik untuk mempercepat pemulihan.